Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menyebar informasi bahwa KPK akan segera menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E. Namun Wakil Ketua KPK Nurul Gufron membantahnya dan enggan mengomentarinya lebih jauh. Denny Indrayana kembali membuat cuitan melalui media sosialnya yang membuat heboh. Denny menyebut KPK sudah menggelar 19 kali ekspos kasus dugaan korupsi Formula E untuk menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka. KPK disebut Denny ngotot ingin menjadikan bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS itu sebagai tersangka. Denny mengungkapkan hal ini melalui surat terbuka yang ia unggah di media sosialnya. Namun, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nurul Gufron enggan mengomentari lebih jauh soal kabar bakal calon presiden Anies Baswedan akan menjadi tersangka kasus korupsi. Kabar tersebut pertama kali diungkapkan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Menurut Nurul Gufron, dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, KPK harus mengantongi minimal 2 alat bukti. Adalah penegak hukum, semua proses hukumnya berdasarkan hukum dan alat bukti. Jadi kita tidak sedang menegakkan dan merespon komentar-komentar. Oh benar udah 19 kali ekspos Pak? Dan ekspos terakhir, pemimpin terakhir memimpin semua sepakat gitu, itu benar nggak Pak kata Denny Indrayana? Itu kan katanya Pak Denny ya. Jadi saya kira yang benar bisa ya, Denny, mengklarifikasi, membenarkan adalah Pak Denny saja. Dalam surat terbukanya, Denny juga menduga perpanjangan masa jabatan KPK selama setahun yang diketok palu Hakim MK sebagai upaya menyelesaikan tugas memukul lawan oposisi. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Bagaimana perkembangan terbaru kasus penyelidikan dari Formula E? Akan ada rekan kami Ikra Anggana yang saat ini berada di Gedung Merah Putih KPK. Ikra, bagaimana pantauan dari sana, tanggapan KPK mengenai isu yang dihembuskan oleh Denny Indrayana ini? Ya, selamat petang Andro, Sira dan juga pemirsa. Saat ini saya tengah berada di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta Selatan, di mana memang dari tadi pagi ini sempat ada satu pernyataan dari Wakil Ketua Umum KPK Nurul Gufron yang menjelaskan terkait kasus ini bahwa KPK enggan berkomentar terkait kasus ini karena memang KPK ini akan berkomentar mengenai alat bukti dan juga penyelidikan yang valid, di mana kita ketahui bahwa isu ini awalnya bermula pada cuitan atau sebuah artikel yang diunggah di media sosial oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana pada periode masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011 sampai tahun 2014, di mana pada cuitan tersebut berjudul Anies Baswedan akan segera ditetapkan menjadi tersangka. Dan ketika diunggah memang terdapat banyak poin-poin mengenai kontroversi yang ada di dalam artikel tersebut, dan sudah sejak kami pantau dari tadi ini artikel tersebut telah dilihat sebanyak 460.000 kali dan telah di-repost oleh warga media sosial ini sebanyak lebih dari ribuan kali. Dan dari hasil dari pernyataan tersebut, dari cuitan tersebut juga ini menyebabkan nama Anies Baswedan kembali terseret dalam kasus hukum, khususnya dengan lembaga anti rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Memang sampai saat ini kami tengah menunggu komentar apa saja yang akan diberikan atau statement apa saja yang akan disampaikan oleh KPK mengenai isu ini. Namun sampai sejauh ini baru Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dan juga ada informasi dari Kabak Pemberitaan KPK, yang ini Ali Fikri, yang kurang lebih sama, Andro, Sira dan juga pemirsa, menjelaskan bahwa enggan menanggapi pernyataan Denny Indrayana tersebut. Ia menyebut pernyataan itu didasarkan atas asumsi dan persepsinya. Kami tak akan, Ali Fikri menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan menanggapi pernyataan yang berbasis asumsi dan persepsi, sekalipun pihaknya menghargai itu sebagai suatu hak dan kebebasan untuk berpendapat. Dan dari
munculnya kasus ini juga menyeret beberapa tanggapan dari sejumlah pihak, khususnya dari pihak koalisi Anies Baswedan yang saat ini tengah dipersiapkan untuk menjadi calon bakal wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. Seperti tanggapan dari Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali dan juga juru bicara Demokrat Ahmad Herzaki. Untuk sementara demikian Andro. Untuk informasi lainnya nanti akan kami kabarkan tentu dari gedung KPK Merah Putih Jakarta. Kembali ke Anda di studio. Ikra Anggana mengabarkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih.